Hey guys, karena ini hari Jumat, berarti saatnya sesi Jumat Review. Di sesi ini, Daily Screen akan merekomendasikan film apa yang paling the best untuk ditonton di akhir pekan kalian. Film paling rekomendasi untuk pekan ini jatuh kepada film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Film solo pertama Harley Quinn ini baru saja dirilis di hari Rabu 5 Januari 2020 di Indonesia. Kebetulan Daily Screen menonton film ini di hari yang pertama. Mari langsung saja kita review sebagus apa film DC 1 ini. Setahun terakhir, DC dan Warner Bros lebih fokus untuk film-film tunggal mereka saja. Setelah Justice League yang kurang sukses, DC seperti berbenah dan menggunakan rumus baru untuk menarik minat para fans dan penonton film-film mereka. Sepertinya DC dan Warner Bros ingin memulai dari awal lagi konsep universe mereka. Setelah sukses besar dengan film Joker tahun lalu, sekarang giliran pendampingnya Harley Quinn yang unjuk gigi di layar lebar. Meskipun debut pertamanya Harley Quinn ada di film Suicide Squad yang dianggap gagal, tetapi tampaknya Margot Robbie sangat berhasil memerankan karakter Harley Quinn versi layar lebarnya. Nah, faktor itulah yang membuat Warner Bros dan DC tertarik untuk mengangkat kisah karakter ini di film solonya sendiri. Dan sekarang, alih-alih mengangkat kisahnya menjadi super villain, justru DC menggabungkannya dengan kelompok superhero wanita yang berjulukan Birds of Prey. Hari pertama kali perilisannya di bioskop, kebetulan di bioskop Daily Screen menonton, ramai sekali yang menonton, dan banyak sekali yang antusias. Jika kita melihat kondisi penontonnya, ada banyak sekali yang menyambut baik untuk film DC 1 ini. Pertanyaannya, apakah akan sesukses film Joker? Memang sepertinya sangat berat kalau harus menantang Joker guys. Tapi setidaknya, kita berharap film Birds of Prey ini setidaknya mendekati kesuksesan dari film Joker. Film Birds of Prey yang disutradarai oleh Cathy Yan ini bercerita tentang bagaimana kehidupan Harley Quinn sejak putus dengan kekasihnya yaitu Joker. Harley Quinn yang tadinya tidak ada yang berani mengganggunya karena ia adalah kekasih dari Joker, kini justru diburu oleh orang-orang yang pernah ia sakiti. Seluruh penjahat Gotham memburu Harley dan membuatnya banyak mengalami masa-masa sulit. Suatu ketika, Harley Quinn harus berhadapan dengan Roman Sionis atau Black Mask dan tentu saja ia sangat ingin membunuh Harley Quinn. Namun tiba-tiba kesepakatan terjadi antara keduanya. Setelah beberapa saat sebelum itu, Roman Sionis kehilangan berlian mahal yang dulunya dimiliki oleh keluarga Bertinelli. Berlian tersebut lenyap setelah anak kecil bernama Cassandra Cain mencopetnya dari anak buah Black Mask, yaitu Victor Zsasz. Nah, mulai saat inilah Harley Quinn menemui banyak sekali masalah ketika ia harus membunuh Cassandra Cain. Ternyata di film ini Harley Quinn tidak sejahat yang kita kira. Ia tidak ingin menyakiti Cassandra. Pada akhirnya, semua penjahat juga ikut memburu Cassandra Cain dan membuat Harley Quinn harus menyelamatkan Cassandra. Di dalam pelariannya, Harley Quinn bertemu dengan para jagoan wanita lainnya yang secara tidak sengaja memiliki misi yang sama. Di lokasi tersebut, Harley bertemu dengan Huntress, Black Canary, dan juga Renee Montoya. Di sana mereka sepakat untuk bekerja sama demi melindungi Cassandra Cain. Kemudian, pertempuran sengit antara wanita dan laki-laki terjadi di tempat ini guys. Secara keseluruhan, film ini alur ceritanya maju mundur. Tapi tenang saja, kalian tidak akan pusing, karena dari awal film dimulai saja, suara Harley Quinn sudah membimbing kalian untuk memahami bagaimana kejadian di dalam film bisa terjadi. Dan suara Harley Quinn ini juga selalu memperkenalkan siapa saja karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Film Birds of Prey ini tidak berat sama sekali. Khas karakter Harley Quinn yang konyol dan jenaka membuat film ini mampu ditonton siapa saja, bahkan yang tidak mengikuti cerita komiknya sekalipun. Tema emansipasi wanita sangat ditonjolkan di film ini. Dari awal hingga akhir, kita disuguhkan bagaimana wanita bangkit dari setiap kesulitan-kesulitan mereka. Mulai dari usaha Harley Quinn untuk bisa move on setelah putus dari Joker, dan juga sikapnya yang tidak ingin ditindas oleh kaum laki-laki. Lalu ada karakter Huntress yang harus mengalami nasib yang sangat buruk. Keluarga kayanya dibantai semua oleh bawahan Black Mask. Nah, hal tersebut membuat dia bangkit, berlatih, kemudian membalas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh keluarganya itu. Kemudian ada lagi karakter metahuman sekaligus penyanyi yaitu Black Canary yang bangkit dari tekanan bosnya yaitu Black Mask. Black Canary berjuang untuk keluar dari tindasan bosnya dan memilih untuk melawan balik. Selanjutnya ada karakter detektif polisi Gotham yaitu Renee Montoya yang selalu dianggap sebelah mata karena ia adalah seorang wanita. Meskipun ia berhasil memecahkan kasus, tetapi teman laki-lakinya lah yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan jabatan. Nah, hal tersebutlah yang membuat ia bangkit, lalu keluar dari zona nyamannya dengan memilih bergabung bersama tim barunya, tentu saja Birds of Prey. Begitu juga dengan karakter bocah kecil Cassandra Cain. Meski dia anak asuh yang tidak diinginkan, dia memilih untuk tetap tegar dan mencari kebebasannya sendiri di luaran sana.
Sesuai dengan judulnya, film ini sangat menekankan sisi emansipasi seorang wanita. Daily Screen sendiri suka dengan konsep cerita seperti ini guys. Untuk film khusus 17 tahun ke atas, film ini cukup berdarah-darah. Tapi tenang saja, buat teman-teman yang takut dengan darah, film ini tidak sebrutal itu. Setelah menyaksikan film beropera ini, yang bisa kita simpulkan, alur ceritanya sangat mudah dipahami. Karena film ini adalah film tunggal, jadi belum bisa kita kaitkan dengan film-film yang ada di DC selanjutnya. Untuk sinematografi di film ini, jangan ditanya lagi guys. Sang sutradara sangat jenius memilih sudut-sudut pengambilan gambarnya. Dengan ciri khas badut yang warna-warni, sutradara mampu menyulap film ini dengan sinematik yang dewasa, namun penuh warna. Didukung oleh kostum yang keren, pengambilan detail sudut-sudut kota Gotham, dan juga balutan musik-musik yang sangat keren, membuat kita tidak merasa bosan menyaksikan film ini. Sajian sinematik yang keren, ditambah lagi koreografi perkelahian Harley Quinn dan teman-teman yang sangat memukau, membuat kita terhipnotis dan terus memperhatikan layar. Nah sekarang, mari kita berbicara mengenai aktor-aktor yang ada di dalam film ini. Karena film Bird of Prey ini fokusnya kepada sosok Harley Quinn, jadi yang wajib kita bahas, tentu saja sosok Harley Quinn-nya itu sendiri. Seperti yang banyak disampaikan para kritikus film, Margot Robbie sudah tidak ada tandingan lagi untuk karakter Harley Quinn ini guys. Kalau kalian sering nonton Harley Quinn versi animasinya, komedi, gayanya, lalu kebrutalannya sangat mirip dengan yang ada di dalam animasi. Margot Robbie seakan terlahirkan memang untuk peran Harley Quinn ini. Kemudian untuk peran teman-temannya di Bird of Prey, semuanya tentu saja bagus. Tidak begitu menonjol, namun melengkapi isi cerita di dalam film ini. Kemudian yang perlu kita bahas juga, yaitu karakter villain utamanya, tentu saja Black Mask. Bisa dibilang Black Mask ini adalah Joker versi KW-nya. Ia sama-sama gila, kemudian ia tidak segan-segan menguliti orang, dan juga ia memiliki peran yang sangat kocak. Jadi intinya, villain yang hadir di Bird of Prey ini tidak terlalu serius menonjolkan keseraman seperti film-film lainnya. Ewan McGregor sukses memerankan Black Mask. Ia bisa menggambarkan penjahat yang gila, cengengesan, yang suka perhatian, dan juga sangat sadis. Ada banyak sekali adegan yang Daily Screen suka. Namun yang paling terbaik menurut Daily Screen adalah ketika adegan Harley Quinn memborbardir kantor polisi dengan peluru asap. Banyak aksi-aksi bela diri keren di adegan ini guys. Nah bagaimana dengan kalian? Adegan mana yang paling kalian sukai? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar guys. Sejauh ini, film Bird of Prey sangat menyenangkan untuk disaksikan. Ada beberapa easter egg yang nyambung dengan dunia DC. Lalu juga sempat ditampilkan adegan flashback dari film Suicide Squad. Bisa dibilang kekurangan dalam film ini sangat sedikit. Karena memang film ini adalah film wanita, perkelahiannya pun badass-nya ala-ala wanita guys. Kalian bisa membayangkan puluhan lelaki kekar tanpa tidak berguna di film ini. Yang disayangkan juga, peran Black Mask di akhir film sangat sedikit. Kalau kita melihat fakta bahwa dia adalah seorang bos para penjahat, harusnya Black Mask memberikan perlawanan yang kuat. Namun alih-alih melawan, Black Mask justru bersembunyi di area perkabutan, lalu kemudian mati dengan mudahnya. Selebihnya film yang khusus untuk 17 tahun ke atas ini sangat layak sekali untuk ditonton. Di akhir review, Daily Screen memberikan nilai 8 dari 10 untuk film emansipasi ini. So sampai di sini dulu untuk Jumat review kali ini. Jika kalian memiliki pendapat lain atau punya nilai skor untuk film Bird of Prey ini, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar dan nantinya akan kita bahas bersama-sama. So terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys!